Oke, untuk siang hari ini kita akan belajar filter, baik itu low pass filter, high pass filter maupun yang band pass filter ya. Saya share slide-nya dulu. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ini yang saya jelaskan adalah filter yang menggunakan rangkaian penguat non linear ya, non inverting maaf, penguat non inverting dari op-amp. Oke, sebentar. Ya, oke. Baik, saya jelaskan pengertian dari filter dulu ya. Filter itu penapis ya. Tentunya adik-adik pernah mendengar kata filter ya. Filter itu berarti untuk memfilter ya. Suatu memberi suatu dan menahan suatu dan meloloskan sesuatu yang lain. Nah, di sini juga berlaku untuk rangkaian filter di telekomunikasi. Jadi filter itu adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk meloloskan sinyal dengan rentang frekuensi tertentu. Ini frekuensi kita tetapkan ya. Mana yang diloloskan, mana yang diblok atau dilemahkan. Dan menolak atau melemahkan ya sinyal lain di luar rentang frekuensi. Jadi ada dua rentang frekuensi. Yang pertama adalah rentang frekuensi yang akan diloloskan oleh filter atau diteruskan oleh filter, atau rentang frekuensi yang ditolak atau diblok atau dilemahkan oleh filter ya. Ini pengertian dari rangkaian filter. Sedangkan filter yang akan kita bahas ada tiga filter saja yang akan kita bahas ya, yaitu low pass filter, high pass filter, sama band pass filter. Band reject sebenarnya ada ya, band reject filter ya, silakan nanti adik-adik bisa cari di buku-buku yang terkait dengan filter, silakan dipelajari. Kalau konsep dasarnya udah kepegang, insya Allah untuk belajar filter yang lain itu sudah tidak mengalami kesulitan. Yang pertama, rangkaian filter lolos rendah ya, filter lolos rendah, artinya ini LPF ya, low pass filter, atau dalam bahasa Indonesia filter lolos rendah. Ini adalah sebuah filter lolos rendah, ini akan membolehkan sinyal masuk diloloskan atau diteruskan tanpa pelemahan atau dengan sedikit pelemahan sampai frekuensi tertentu, biasanya disebut sebagai frekuensi cut off ya. Di atas frekuensi tersebut, maka filter akan menahan sinyal-sinyal masukan seperti itu. Jadi LPF atau low pass filter atau filter lolos rendah itu adalah filter yang meloloskan atau meneruskan sinyal yang memiliki frekuensi yang rendah, yaitu di bawah batas frekuensi cut off ini. Frekuensi tertentu ini adalah frekuensi cut off, di bawah frekuensi cut off. Untuk frekuensi di atas frekuensi cut off ini, sinyal ini akan diblok oleh filter atau akan dilemahkan oleh filter. Ini adalah ciri atau karakteristik dari filter lolos rendah. Kalau kita lihat ya grafik responnya, maka kita akan melihat di sini, ini ada suatu grafik di mana untuk sumbu vertikal ini adalah gain ya, rasio gain. Kalau di sini adalah gain dalam desibel ya. Kalau sumbu horizontalnya adalah frekuensinya, frekuensi sinyal. Di mana di sumbu paling kiri titik 0 ini adalah ini ya, frekuensi 0 ya, frekuensi 0 sampai frekuensi tertentu di mana di sini FC adalah. Maaf Pak, ada nih Pak, maaf ya? Pak, ini enggak share screen. Pak Dani enggak share screen. Enggak. Belum masuk ke sharingnya. Jadi sepertinya sudah share screen. Hilang lagi tadi. Oh, udah tadi. Hilang lagi tadi ya.
Sudah kelihatan? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, tadi berarti ini tertutup ya. Maaf, sebentar saya buka lagi. Ya, oke. Tadi sampai ya ini ya, grafik ya. Nah, ini sumbu vertikal ini adalah penguatan ya dalam rasio di sini, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah dalam satuan desibel. Kalau sumbu horizontal ini adalah menunjukkan frekuensi sinyal ya. Adik-adik bisa lihat di sini bahwa untuk sinyal-sinyal dengan rentang frekuensi rendah di bawah frekuensi cut off, maka di sini adalah filter meloloskan sinyal tersebut ya, ditandai dengan ada daerah passband. Passband artinya adalah rentang frekuensi yang diloloskan ini di bawah frekuensi cut off. Sedangkan untuk frekuensi di atas frekuensi cut off, maka sinyal ini akan dilemahkan atau diblok ya, dilemahkan. Nah, seperti ini ya, seperti itu. Kita lihat di sini bahwa titik singgung atau titik perpotongan antara frekuensi cut off dengan kurva lengkung ini berada pada titik 0,707 dari penguatan. Kalau katakanlah di sini adalah penguatannya 1 ya, maka di sini sebesar 0,707 ya. Maka di sini akan mulai terjadi pelemahan di atas frekuensi cut off. Nah, ini daerah stop band. Stop band berarti daerah frekuensi yang nanti akan diblok atau dilemahkan oleh filter seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Sebenarnya frekuensi yang ideal itu berarti di sini ketika frekuensi cut off itu frekuensinya benar-benar diblok ya. Artinya di sini ada kurva yang tegak lurus ya. Di sini ada garis tegak lurus, tegas di sini. Artinya pemblokannya itu tegas, tidak seperti yang digambarkan pada garis-garis putus-putus. Ini adalah filter yang ideal ya. Idealnya adalah secara teoritis idealnya seperti ini. Tapi secara praktek ya itu tidak bisa dilakukan ya. Tidak bisa kita lakukan pemblokan atau pemfilteran secara ideal seperti ini. Maka di sini ada beberapa istilahnya slope ya, slope atau laju penurunan atau laju pelemahan ya. Mulai dari 20 desibel per dekade, kemudian ini 40 desibel per dekade, ini adalah 60 desibel per dekade. Semakin besar di sini, sebenarnya ini ada lebih dari 60 ya, 80, 120, tapi yang kita pelajari 20, 40, 60 saja. Semakin besar slope-nya ya, tingkat penurunan atau pelemahan itu maka semakin mendekati nilai ideal ya, semakin curam di sini. Ini kan melandai ya, 20 desibel per dekade ini adalah melandai. Artinya ini jauh dari filter ideal. Yang harusnya di mana di sini harusnya sudah ketika frekuensinya tepat di atas frekuensi cut off secara ideal ini sudah penguatannya sudah nol ya, penguatannya sudah nol. Artinya benar-benar tidak ada sinyal keluaran di sini. Tapi di sini masih ada, dilemahkan sedikit demi sedikit, dilemahkan sampai mendekati nol. Semakin kecepatan pelemahannya semakin besar ya, atau slope-nya semakin curam, maka dia akan semakin mendekati filter yang ideal ya. Ini. Di sini dalam kasus ini adalah pada rentang nilai kecuraman atau slope 60 desibel per dekade. Ini adalah yang paling mendekati filter yang ideal. Titik yang ini 0,707 ini adalah titik singgung antara frekuensi cut off dengan slope penurunannya, di mana ini batasnya, di mana batas frekuensi yang diloloskan adalah ini, di titik ini ke atas di sini ya. Artinya kalau kita lihat dari frekuensi berarti di bawah frekuensi cut off sampai 0. Sedangkan setelah titik ini berarti diturunkan, dilemahkan sinyalnya, atau kalau kita lihat frekuensinya berarti di atas frekuensi cut off. Adik-adik jangan bingung, di sini kita ada yang menggunakan simbol omega ya. Ini adalah frekuensi sudut satuannya radian. Itu bisa ada sebagian buku yang memakai frekuensi sudut, sedangkan yang sebelumnya adalah frekuensi hertz ya. Omega kan 2πf ya, 2πf, 2 kali pi kali f.
F itu frekuensi hertz, sedangkan omega adalah frekuensi sudut, satuannya radian. Sama aja bisa dipakai dua-duanya. Tinggal nanti kalau ingin mengetahui secara hertz, ya frekuensi hertz, ya Anda mengubahnya menggunakan rumus tadi 2πf seperti itu. Kemudian kita lihat ya untuk frekuensi lolos rendah LPF Ode pertama itu adalah memiliki kemiringan atau slope 20 desibel per dekade. Ya. Di sini ciri khasnya adalah menggunakan satu resistor dan satu kapasitor sebelum penguat ya. Ini yang dinamakan filter penggunaan OM ya. Di sini menggunakan penguat OM. Yang berfungsi sebagai filter sendiri sebenarnya di sini di rangkaian RC yang depan ini. Kalau ciri khas low pass itu adalah C-nya terhubung ke ground ya. Jadi sinyal input melalui resistor dulu, kemudian baru terhubung ke ground melalui kapasitor. Nah, ini adalah ciri khas low pass filter. Nanti kalau high pass filter tinggal dibalik saja ini, C sama R-nya. Ya. Ini khusus untuk yang kode pertama. Nah, di sini hanya menggunakan satu R dan satu C. Karena kita menggunakan penguat op-amp, tepatnya adalah penguat non-inverting, di mana di sini sinyal input ini masuk ke kaki non-inverting, sedangkan kaki invertingnya itu terhubung ke resistor umpan balik dan resistor pembatas arus. Nah, di sini RA dan RB. Ya. Nah, kita lihat aturannya. Nah, di sini berarti di penguatan, karena ini adalah penguat non-inverting, maka penguatan op-amp-nya adalah 1 plus RB per RA, di mana RB ini adalah resistansi umpan balik, sedangkan RA adalah resistansi pembatas arus. Nah, ini kalau penguatannya kita ubah dalam satuan desibel, ya tinggal Anda kalikan 20 log basis 10 dari nilai ini, 1 plus RB per RA. Ya. Nah, ini cara mengubah dari penguatan dalam satuan rasio ya, hanya rasio. Berapa kali penguatan, misalkan 10 kali. Nah, ini nanti kalau berapa desibelnya, maka Anda bisa mengubahnya dalam bentuk seperti ini, 20 log basis 10 dari penguatan rasionya, rasio penguatan. Kemudian kita lihat ya, untuk frekuensinya, bahwa frekuensi cut off ya di sini. Nah, ini frekuensi cut off omega C maupun omega ya sama aja. Itu ditentukan dari apa? Nilai RC di sini. Nilai R dan C yang di depan ini, di depan op-amp. Ini yang komponen filter yang utama sebenarnya yang ini, RC ini. Di mana omega itu adalah kalau kita lihat secara rumus itu adalah seper RC ya. Seper RC omega atau frekuensi sudut rangkaian RC ya, itu adalah seper RC. Di mana omega sendiri itu rumusnya juga rumus lainnya adalah 2 kali Pi kali F frekuensi hertz ya. Ini dalam rumus hertz ini berarti Anda ubah 2 Pi F. Kemudian sama dengannya adalah ini seper RC. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan rumus frekuensi cut off. Frekuensi cut off dalam hertz itu adalah seper 2 pi RC. Sedangkan frekuensi cut off dalam radian ya itu hanya seper RC, seper RC. Ini bedanya frekuensinya ya. Ini beda frekuensinya. Kalau kita pakai rumus radian berarti seper RC, kalau kita pakai rumus hertz berarti seper 2 RC, seper 2 RC. Seper 2 pi RC, maaf, seper 2 pi RC. Oke, sekarang kita aturan yang ke ini ya, orde yang 2 nih. Orde 2. Orde 2 ini ada tambahan ya untuk R dan C-nya. Anda bisa lihat di sini menggunakan 2R dan 2C kapasitor, 2 resistornya ada 2 ya. Untuk rangkaiannya seperti ini ya, jadi V-in terhubung ke R, kemudian terhubung ke R yang kedua. Nah, di antara 2R ini terhubung secara umpan balik melalui kapasitor. Nah, baru
di titik akhir setelah R yang kedua ini terhubung ke ground melalui kapasitor yang kedua, baru masuk ke kaki non inverting. Ini untuk yang penurunan atau kemiringan 40 desibel per dekade atau biasa disebut sebagai order 2 ya. Anda perhatikan di sini untuk aturan yang ada di sini kita mengatur bahwa nilai R1 dan R2 ini sama ya. Maka di sini dinotasikan sebagai R ini artinya nilai R-nya sama. Kemudian C1 dan C2 juga sama ya. Nilainya C. Ini artinya adalah nilainya sama antara C1 dan C2. Kalau kita mengikuti aturan ini, maka untuk menghitungnya kita mengikuti aturan yang di sebelah kanan ini ya. Bahwa gain total di sini, gain op-amp ini harus kita buat 1,586. Nah, 1,586 sama dengan R1 per R2 plus 1. Ini adalah rumus penguatan. Jadi penguat non-inverting op-amp itu kita buat 1,586 ya. Kenapa? Karena kita sudah di dalam referensi, karena kita sudah mengatur di sini di mana R1 R2 ini sama, C1 C2 sama, maka kita harus membuat penguatan di sini adalah sebesar 1,586 ya. Supaya filternya ini adalah berjalan sesuai dengan teorinya seperti itu. Karena ada beberapa buku yang katakanlah R1, R2, C1, C2 ini tidak dibuat sama, ya. Maka rumusnya berbeda, Tapi kita mempermudahnya dengan menyamakan ini aja, menyamakan di komponen ya, sisi komponen, nilai-nilai sisi komponen. Otomatis dari nilai ini ya, dari penguatan kita bisa mencari nilai R1 dan R2 ya, dari nilai perbandingan ini. R1 sama dengan 0,586 R2 ya. Ini dari rumus atas ya. Kemudian jika ACL-nya sebesar 1,586 maka rumus frekuensi cut-off-nya ini bisa dipakai 1/2pi RC ya. Ini. Jadi aturannya yang pertama adalah menyamakan R1 R2 kemudian menyamakan C1 dan C2. Maka frekuensi cut-off itu nilainya adalah 1/2pi RC selama penguatannya adalah 1,586 ini penguatan ini. Kalau penguatannya ini tidak 1,586 maka ini akan berubah rumusnya, persamaan rumusnya ya. Kemudian yang 60 desibel per dekade atau order 3 ya. Order 3 ini adalah gabungan antara filter order 1 dan order 2. Nah, ini filter order 1 yang kemiringan 20 desibel, ini yang kemiringan 40 desibel. Jadi 20 tambah 40 sama dengan kemiringan total jadi 60 desibel per dekade ya. Anda bisa lihat di sini, ini masih kita menggunakan aturan yang sama ya di sini, di mana kita menyamakan seluruh nilai R pada filter ya, R1, R2, R3. Kita samakan. R, nilainya R semua. Nanti kita bisa lihat di latihan soal ya. Nilai R itu dalam rentang berapa sih sebagusnya gitu, seperti itu. C juga berapa? Biasanya C yang dicari. R-nya kita tentukan, nilai C-nya dicari. Kemudian ini R1, R2 ini terkait dengan penguatan non-inverting op-amp yang pertama atau order pertama. R3, R4 ini adalah penguatan op-amp pada filter order kedua. Seperti itu. Nah, sekarang kita aturannya. Ini order pertama, ini order kedua. Untuk ACL1 di sini berarti yang order pertama. Itu bisa sembarang ya. Penguatannya itu adalah penguatan op-amp-nya, non-invertingnya itu bisa sembarang. Artinya kita bisa tentukan 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi saya sarankan kita buat di sini penguatan adalah 1 saja. 1. Kemudian untuk yang penguatan op-amp order kedua di sini ya, op-amp ini itu adalah kita buat penguatannya 2. Nah, ini khusus 2 ya, 2. Tidak boleh diubah 2. Kalau yang sebelumnya bisa berubah. Bisa Anda ubah, bisa 1, 2, 3 atau yang lain ya. Kita tetapkan 1 aja ya untuk mempermudah perhitungan.
Sehingga di sini jika ACL2 ini adalah 2 ya, ini di sini ya. Jika kita penguatannya di sini 2, maka otomatis R3 sama dengan R4. Kenapa? Karena rumusnya kan berarti ACL2 itu sama dengan 1 plus R3 dibagi R4. Supaya 2 berarti 1 plus 1 kan. Berarti di sini nilai R3 bagi R4 itu harus 1. Dengan demikian nilai R3 dan R4 ini adalah sama. Ya, sama. Baru kalau aturan ini terpenuhi, baik itu kita menyamakan nilai komponen R maupun kita samakan nilai komponen C, ya, C1, C2, C3, maka kita bisa menggunakan rumus frekuensi cut-off ini sama, 1/2pi RC. Nah, 1/2pi RC kita pakai, masih bisa kita pakai kalau aturan ini kita sepakati, kemudian ini juga kita sepakati, kita jalankan. Maka bisa kita pakai rumus ini. Nah, ini tabel ya, tabel pancangan ya, mulai dari 20 sampai 40 desibel. Yang 20 desibel yang order pertama itu penguatannya dapat dipilih yang tadi ya, penguatan ACL-nya. Tapi saya sarankan penguatannya 1 saja, 1. Nah, kalau 1 bagaimana? Nah, kita lihat. Ya ini yang order pertama ya. Di sini penguatannya 1 ini. Di sini penguatannya 1 saja. 1 gimana? Berarti di sini RB per RA harus 0. Cara menjadikan 0 gimana? Minimal mendekati 0. Artinya Anda buat nilai RA itu adalah nilai yang lebih besar ya, sangat besar dibandingkan nilai RB. Misalkan RB-nya Anda buat berapa? 100 ohm misalnya. RB, ini resistansi umpan balik Anda buat 100 ohm. Kemudian RA-nya Anda buat misalkan berapa? 10 kilo ya, atau 10.000 ohm. 100 dibagi 10.000 itu berapa? 0,01 ya, 0,01 ya, 100 bagi 10.000 atau 1/100 berarti 0,01 ya. Berarti kalau kita tambah 1 ditambah 0,01 itu kan bisa dianggap penguatannya 1 ya, bisa dianggap penguatannya 1. 1 tambah 0,01 ditambah 0,01 seperti itu. Bisa dianggap penguatannya 1. Sehingga cara supaya penguatannya 1 ya ini, resistansi pembatas arus RA-nya ini dibuat lebih besar atau sangat besar dibandingkan RB. Gitu. Kemudian yang 40 desibel berarti di sini khusus penguatan op-amp-nya itu dibuat 1,586. Sedangkan yang 60 desibel, ini dilihat ya, untuk yang orde pertama itu bisa dipilih ya, dipilih bebas artinya, tapi saya sarankan Anda pakai yang penguatan 1 saja ya, penguatannya 1 tadi. Kalau yang orde yang kedua ini penguatannya dibuat 2, ini harus 2. Sehingga rumus frekuensi cut-off itu adalah 1/2pi RC. Nah, ini yang seterusnya ini kita tidak pelajari ya, tapi Anda bisa cari ya di buku yang saya share waktu pertemuan pertama, atau di Google ada banyak ya. Anda silakan belajar untuk yang 80, 100, 120 desibel seperti itu. Ini hanya tanggapan nilainya penguatan frekuensi tertentu. Ini tanggapan amplitudo, Artinya ini ya, artinya seperti ini. Grafik. Ini kan nilainya 1 ya, di sini aja. Ini 1. Ini 1, anggaplah 1 ini pada frekuensi 0. Ini penguatannya 1 misalkan. Semakin ke sini, nilainya akan turun. Nah, yang tadi tanggapan amplitudo itu adalah besarnya nilai penguatan ini berapa sih pada saat frekuensi sekian, misalkan katakanlah frekuensi cut-off adalah 10 kHz, maka saya ingin tahu besarnya tanggapan amplitudo pada frekuensi di bawah 10 kHz, misalkan 5 kHz di sini. Harusnya kan di sini ya. Nilai di sini, nilai amplitudo di sini, penguatan amplitudo atau perbandingannya atau nilai gainnya itu bisa kita cari dari tadi rumus ini. Nah, ini
itu adalah 20 log basis 10 dari penguatannya, dari penguatan dikurangi 20 log basis 10 dari akar 1 plus. Ini frekuensi yang dicari tadi, misalkan tadi kita cari frekuensinya 5 kilo, dibagi frekuensi cut off 10 kilo. Nah ini, ya. Dimana ya ini hanya mengurangi ya frekuensi ini dalam desibel tentunya ya. 20 log berarti ini dalam desibel, bentuknya dalam desibel. Ini 20 log G ini artinya apa? Penguatan puncaknya ya, atau penguatan puncak ini 20 log 10G atau AV, ACL atau AV terserah. Nah, istilah gen itu macam-macam. Bisa AV bisa ACL ya, atau G itu gen ya. Nah, ini. Sekarang yang penting ya, tuntunan dalam perancangan filter lolos rendah. Yang pertama, tentunya ketika kita ingin membuat atau membangun sebuah filter, kita harus mengetahui tentang frekuensi yang diloloskan dan rentang frekuensi yang di blok. Itu berapa? Berarti kita harus mencari batasnya, itu frekuensi cut off-nya berapa sih? Ya. Jadi yang pertama adalah pilihlah frekuensi cut off dari filter yang akan kita buat. Bisa menggunakan omega C atau menggunakan FC ya, sama. Kalau omega C berarti dalam radian ya, 2πf. Kalau FC ya tadi. Kemudian setelah Anda tentukan frekuensinya, Anda tentukan resistansinya ya. Ingat, resistansinya itu sama semua, baik yang order pertama, order 2 ada 2 resistor, order 3 ada 3 resistor. Maka semua resistor kita buat sama. Rentangnya antara nilai 10 sampai 10 kilo. Ya. Anda buat nilai 1 kilo lah, yang untuk mempermudah perhitungan, Anda buat 1 kilo. Nah, misalkan 1 kilo saja. Baru kemudian kita cari nilai C. Cari nilai C. Di sini kan kita sudah mengetahui parameter frekuensi, parameter nilai resistansi. C-nya berapa? C-nya berapa? Anda cari dengan rumus FC sama dengan 1/2pi RC. FC-nya Anda dapatkan, sudah Anda tentukan. R-nya juga Anda tentukan, 1 kilo misalkan. C-nya berapa? Jika kita menghendaki filter dengan frekuensi cut-off sekian, dengan R-nya sekian, maka C-nya harus berapa? Nah, ini Anda bisa menggunakan rumus tadi. Contoh ya, contoh. Kita akan merancang sebuah filter LPF dengan frekuensi 10 cut-off ini, frekuensi cut-off 10 kHz dengan penguatan tegangan. Kita buat 3 ya, misalkan kita 3 ini ya, yang order pertama kalau nggak salah ya. Ya, order pertama. Bebas ya, order pertama kan bebas. Kita buat 3 misalkan. Kalau dalam praktek Anda buat 1 saja ini. Tapi ini dalam soal ya bisa 2, bisa 3 atau 1 ya juga bisa. Di dalam latihan soal ini 3. Maka berarti di sini kita bisa menggunakan rumus FC sama dengan 1/2pi FC, di mana frekuensinya adalah 10 kHz, kemudian R-nya berapa? R-nya adalah, Anda bisa tentukan di sini, dari 10 sampai 10 kilo. Di dalam latihan soal ini, kita menggunakan nilai 10 kilo ya, dalam latihan soal ini 10 kilo. Maka maka kapasitornya itu adalah 1/2pi FC kali R. Ya. Ini rumus asalnya itu kan FC sama dengan 1/2pi RC. Ya. Cuma yang dicari nilai C-nya, maka di sini rumusnya dimodifikasi menjadi 1/2pi FC R. Ya, Anda masukkan, tinggal masukkan. Ini silakan hitung ya, ini saya belum menghitung nilainya. Kemudian ya, untuk mencari rumus ini ya, supaya 3, ini kan baru kita dapatkan nilai R dan C pada filter ya, sedangkan nilai RB dan RA atau dalam penguatan inverting pada op-amp, yaitu kita menggunakan parameter penguatan sama dengan 3 ini untuk mencari ini, RB dan RA. Di mana G-nya adalah 3 sama dengan 1 plus RB per RA. Kita misalkan ya, kita asumsikan kita untuk menentukan nilai RB-nya 10 kilo ini sini.
10 kilo. Berarti RA-nya berapa? Supaya di sini 3. Berarti ini kan 1 plus 2 sebenarnya. Di sini kalau ingin menghasilkan nilai 2, berarti kan 10 kilo dibagi 5 kilo kan sama dengan 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Maka RA-nya adalah 5 kilo. Nah, baru kita susun nih, jadi di mana R-nya tadi 10 kilo, C-nya ini tadi belum saya hitung ya. Nanti silakan adik-adik hitung ini C-nya berapa farad. RB-nya itu adalah 10 kilo, RA-nya adalah 5 kilo. Ini dengan penguatan 3 ya, penguatan 3. Kalau penguatannya 1, ya berarti Anda buat RA-nya itu lebih besar ya, lebih besar daripada RB. Ya, tadi contohnya misalkan RB-nya itu 100 ohm, RA-nya adalah 10 kilo ohm. Nah, ini berarti 1,01 penguatannya ya, 1,01 penguatan. Ini kecil ya, bisa dianggap penguatannya 1 lah. Walaupun tidak murni 1 ya, ada kok di belakang koma ada nilainya. Itu contoh ya, contoh perancangan filter lolos rendah. Sedangkan ya HPF berarti kebalikan dari LPF. Berarti dia meloloskan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut off. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini. Frekuensi cut off ini ya, ini frekuensinya nilainya 0. Ini semakin ke kanan semakin besar nilai frekuensinya. Untuk vertikal ini sama ya, penguatan. Kita lihat di sini bahwa frekuensi di bawah frekuensi cut off ini akan diblok atau dilemahkan ya, di sini. Sedangkan frekuensi yang memiliki nilai di atas frekuensi cut off ini akan diloloskan. Ya. Dan ini filter ini idealnya juga sama sebentar. Nah, idealnya seperti ini ya. Idealnya adalah tegak lurus seperti ini idealnya. Tapi dalam prakteknya juga tidak bisa. Ini pasti melandai. Pelemahannya juga melandai. Yang mendekati ideal tentunya ketika slot kemiringannya semakin besar atau kecepatan pelemahannya semakin besar. Itu 60 desibel per dekade. Ini paling mendekati nilai ideal. Ya. Ini 0,707 ya, titik potong ya, titik pertemuan atau titik singgung antara frekuensi cut off dengan grafik ini, grafik pelemahannya. Ini ketemunya di sini. 0,707 penguatan ya. 0,707 dari penguatan. Penguatannya 1 berarti di sini pada nilai 0,707 ini ada perpotongan dengan frekuensi cut off. Yang pertama adalah yang terkait dengan kemiringan 20 desibel per dekade. Ini tinggal dibalik, adik-adik semua. Dibalik C-nya yang terhubung ke sinyal input, sedangkan yang ground itu terhubung ke resistansi. Masih menggunakan 1R dan 1C. Ya. Kemudian, ya, filter loss tinggi ini pada dasarnya sama dengan LPF, dengan perbedaan letak RC saja yang ditukar ya. Perhitungan gain maupun frekuensi cut off juga memiliki cara yang sama dengan LPF. Jadi sama ya, kita tentukan penguatannya, di mana penguatannya itu aturannya bisa dipilih ya, bisa dipilih 1, 2, 3 atau yang lain. Tapi kita tentukan aja untuk mempermudah ya 1 saja penguatan op-amp-nya di sini. Sedangkan untuk mencari nilai R dan C di sini di rangkaian filter ini masih menggunakan frekuensi yang sama, frekuensi cut off, rumus frekuensi cut off yang sama, yaitu 1/2 pi RC. Kemudian untuk tanggapan amplitudo untuk high pass filter, ini ada sedikit berbeda ya. Di sini adalah 20 log G plus, kalau yang tadi kan minus. Mana? Nah, ini minus ya, minus. Kalau ini adalah plus. 20 log. Nah, di sini ada perbedaan juga. FC per F per FC. F ini adalah frekuensi yang akan kita cari tanggapan amplitudonya. FC adalah frekuensi cut off-nya. Per akar 1 plus F per FC kuadrat. Nah, ini ada perbedaan di rumus yang kedua ini. Ini tandanya positif. Di sini ada perbedaan di sini, parameter yang di sini.
Kemudian yang HPF order kedua atau kemungkinan 60 desibel, ini tinggal dibalik saja posisinya dengan LPF ya. Untuk rangkaiannya identik sama ya, cuma dibalik aja. Ini C-nya ada di sini. Yang LPF kan ini R1 R2, ini C1 C2. Nah, sekarang dibalik. Ini C1 C2, R1 R2. Kemudian sama dengan aturan yang LPF bahwa antara C1 dan C2 kita buat sama nilainya, R1 dan R2 kita buat sama juga nilainya. Nah, baru kemudian kita bisa mengikuti aturan seperti ini, di mana penguatan ACL di sini, ya penguatan OM-nya itu kita buat 1,586. Jika kita sudah bisa membuat atau menetapkan penguatan OM ini 1,586, maka rumus frekuensi cut-off di sini bisa kita pakai seper 2 PRC. Ini aturan yang ada di sini ya, aturan yang ada di sini. Untuk yang order 3, berarti 60 desibel per dekade ya sama tadi ya. Ini adalah order 1, 20 desibel, order 2, 40 desibel. Digabungkan menjadi 60 desibel per dekade ya. Kemudian ini ketetapan ACL-nya di sini ya. Ini 2 ya. Untuk ACL yang pertama ini bebas. Ini kita sarankan 1. Rumus frekuensi cut-off-nya sama ya, seper 2 PRC. Ini mudah ini ya. Tidak terlalu sulit aturan-aturannya ya. Kemudian nilai R-nya sama nih, R1, R2, R3, ini C1, C2, C3 juga sama, dibuat sama. Yang berbeda adalah R pada penguatan OM-nya, ini R1, R2, R3, R4. Ini dibuat berbeda sesuai dengan ketentuan tadi di sini, penguatannya berapa. Ini patokannya tadi sama persis ya, untuk panduannya. Tuntunan perancangan juga, ini kita lihat ya. Yang pertama tentunya harus menentukan nilai frekuensi cut-off. Kedua, ini yang dinilai adalah, yang dipilih adalah harga C yang sesuai. Atau Anda bisa menentukan, karena C-nya dulu ya kita tentukan nilai C-nya dulu nggak apa-apa. Baru R-nya yang dicari. Dibalik ya, kalau di LPF kan R-nya dulu, tentukan nilai R-nya, C-nya yang dicari. Di sini C-nya ditentukan dulu berapa mikrofarad atau berapa farad. Baru kemudian kita mendapatkan nilai R-nya. Ya. Contohnya rancanglah sebuah filter HPF dengan frekuensi cut-off 100 kHz. Artinya apa? Sinyal-sinyal input dengan frekuensi di bawah 100 kHz itu akan diblok, akan tidak diloloskan, tidak diteruskan. Sedangkan sinyal ya, masukan atau input yang memiliki frekuensi di atas 100 kHz, maka dia akan diteruskan atau diloloskan. Dengan penguatan tegangannya, penguatan tegangan OPM di sini adalah gainnya 2. Nah, ini. Nah, silakan Anda ini ya, Anda cari nanti ya. Kemudian filter lolos pita ya, bandpass filter. Bandpass filter. Kalau bandpass filter berarti di sini filter lolos pita ini akan meneruskan sinyal pada frekuensi pertengahan ya, frekuensi pertengahan dan menahan frekuensi di bawah atau di atas dari frekuensi pita. Kalau tadi LPF berarti memblok frekuensi yang tinggi di atas frekuensi cut-off, HPF itu berarti memblok frekuensi yang rendah di bawah frekuensi cut-off. Sedangkan BPF, bandpass filter, berarti nanti memblok frekuensi di bawah frekuensi, rentang frekuensi pita frekuensi ini, lolos pita. Di bawah pita frekuensi tertentu maupun di atas pita frekuensi tertentu. Seperti itu. Jadi di sini ada frekuensi atas dan frekuensi bawah atau high frekuensi maupun lower frekuensi. Ya. Untuk high frekuensi ini adalah titik cut off pada rentang frekuensi tinggi ya. Sama ya, besarnya adalah 0,707 dari penguatan. Sedangkan frekuensi bawah berarti ini adalah titik cut off pada rentang frekuensi rendah. Karena di sini ada frekuensi tinggi, ada titik frekuensi bawah,
atau frekuensi atas, frekuensi bawah, maka di sini ada frekuensi tengah. Muncul ada frekuensi tengah-tengah. Nanti kita lihat gambarnya. Ini di mana di sini memiliki penguatan yang paling besar atau maksimum. Ini berada pada frekuensi tengah. Kemudian memiliki bandwidth karena di sini ada band ya, band pita frekuensi, band pass filter berarti lolos pita. Di sini ada rentang frekuensi, ada bandwidth. Di mana bandwidth itu bisa kita ukur dari frekuensi atas kurangi frekuensi bawah. Nah, ini contohnya ini. Jadi ini grafik dari respon frekuensinya. Ini sumbu horizontal, frekuensi vertikal adalah penguatan ya. Yang namanya band pass filter berarti meloloskan frekuensi pada rentang frekuensi high sama low ini. FH sama FL. Di bawah FL ini akan diblok, di atas FH ini akan diblok. Seperti itu. Jadi yang diloloskan hanya pada rentang bandwidth ini, FH sama FL ya, antara ini, rentang frekuensi ini. Nah, di sini frekuensi tengah, ini adalah frekuensi yang memiliki penguatan paling tinggi. Ini, sebesar AR ya. Atau misalkan 1 tadi ya, misalkan ini A1 ya, misalkan 1. Nilainya penguatan 1 misalkan. 1 itu berarti kan tegangan output sama dengan tegangan input. Ya. V out per V in sama dengan besarnya sama kan, nilainya 1. Gitu. Sedangkan untuk frekuensi rendah atau atas dan bawah, ini nilainya sebesar 0,707 dari penguatan maksimal ya, 1 tadi. Nih, titik potongnya ada pada saat penguatannya adalah 0,707 dari penguatan maksimal atau 1. Frekuensi tengah itu ini FO adalah akar FH dot FL ya, perbandingan frekuensi tengah dengan lebar pita. Nah, ini nanti kita bisa menentukan bandwidth ya, bandwidth dari frekuensi tengah. Dimana bandwidth ini kan, bandwidth berarti di sini antara FH dikurangi FL. Misalkan FH-nya 10 kilo, FL-nya 1 kilo. Berarti bandwidth-nya berapa? 10 kHz ya, 10 kHz. 10 kilo kurangi 1 kilo kan 10 kHz. Kemudian ini ya bandwidth. Terus kemudian ini adalah Q adalah faktor mutu. Faktor mutu ini maksudnya apa? Semakin semakin besar faktor mutu, maka ini bukit ini akan semakin sempit ya. Itu semakin bagus. Artinya rentang frekuensi yang diloloskan itu makin sempit, makin sempit. Ini faktor mutunya tinggi ya. Di mana nilai bandwidth-nya makin kecil ya, nilai bandwidth-nya makin kecil itu berarti kan lebar frekuensinya makin sempit ya, makin sempit. Jika bandwidth-nya makin besar, artinya apa? Lebar frekuensinya itu akan makin lebar. Makin lebar. Itu nilai faktor mutunya atau Q-nya itu makin kecil. Jadi semakin besar faktor mutu itu semakin bagus. Rentang frekuensinya makin sempit. Kalau faktor mutunya makin kecil, maka ini makin jelek. Karena apa? Lebar frekuensinya makin besar, seperti itu. Ini dari Q sama dengan FO per bandwidth ya, per bandwidth. Kemudian untuk mengetahui nilai frekuensi bawah juga FL, juga kita bisa menggunakan ini parameter bandwidth sama FO di sini. Untuk mencari misalkan di dalam soal diketahui bandwidth sama frekuensi tengah, berapa frekuensi bawahnya? Nah ini bandwidth ditambah akar bandwidth kuadrat plus 2FO kuadrat per 2. Ini FL. Kalau sudah mengetahui FL, maka FH-nya berarti di sini tinggal ditambah bandwidth kan. Jadi FL ditambah bandwidth sama dengan frekuensi atas. Ini rumus-rumus yang perlu Anda hafalkan. Rumus-rumus yang perlu Anda hafalkan.
Ini, jika frekuensi atas paling sedikit, nah ini ya, jika frekuensi atas atau FH paling sedikit 10 kali dari frekuensi bawah, ya, paling sedikit 10 kali, paling sedikit 10 kalinya, berarti bisa lebih besar ya, 100 kalinya. Misalkan frekuensi bawahnya adalah 1 kilo, berarti frekuensi atasnya adalah 10 kalinya, berarti 10 kilo ya. Maka rangkaian filter lolos pita ini dapat dirancang dengan mengkaskade rangkaian LPF dan HPF ya. Jadi kombinasi antara LPF, ini kalau Anda perhatikan ini ya, ini LPF ya, ini yang saya tunjukkan ini garisnya, ini LPF sama HPF. Dikombinasikan, maka akan menghasilkan rentang frekuensi yang diloloskan di berupa di sini, di tengah-tengah ya. Jadi apa namanya, BPF itu bisa kita rancang dari mengkaskade atau merangkai secara bertingkat rangkaian filter LPF sama HPF supaya bisa menghasilkan band pass filter ya. Tapi di sini jika frekuensi atas paling sedikit 10 kali ya. Jika di bawah itu maka tidak menggunakan aturan ini ya. Tidak menggunakan aturan ini. Kalau di atas ini 10 kali, 15 kali, 20 kali, 100 kali ini boleh. Kan ini kan paling sedikit ya, paling sedikit berarti bisa lebih banyak lagi ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini tuntunan perancangan ya. Nah, ini filter RPF dulu baru HPF. Tentukan frekuensi atas dan frekuensi bawah dari filter BPF. Jadi pada saat kita akan merancang BPF, band pass filter, itu kan di benak kita, berarti kita akan merancang suatu rentang frekuensi tertentu. Misalkan saya ingin membuat suatu filter yang bisa memfilter atau meloloskan frekuensi pada rentang 20 kHz sampai 30 kHz. Ya. Itu saja yang ingin saya filter, yang ingin saya loloskan. Sedangkan frekuensi-frekuensi di luar itu rentang 20 sampai 30 kHz itu akan diblok. Maka filter yang cocok berarti adalah filter BPF. Dari sini kita bisa menentukan bahwa frekuensi bawahnya adalah 20 kHz, frekuensi atasnya adalah 30 kHz. Itu contoh saja ya. Jadi tentukan F. Sebentar. Jadi tentukan nilai frekuensi atas dan frekuensi bawah. Kemudian rancang rangkaian LPF dengan frekuensi cutoff sebesar frekuensi atas. Ya ini. Kita merancang merancang rangkaian LPF dengan frekuensi cutoff-nya adalah berarti frekuensi atasnya ya, frekuensi atasnya. Sedangkan kita merancang frekuensi rangkaian HPF dengan frekuensi cutoff adalah frekuensi bawah. Karena yang tadi saya tunjukkan ini ya. Ini ya, misalkan ini. Ini kan frekuensi atas, ini frekuensi bawah. LPF ini kan dari frekuensi 0, kemudian terus turun sampai frekuensi cut-off-nya adalah frekuensi atas ini. Kalau HPF ini diblok dari frekuensi rendah, kemudian sampai frekuensi cut-off, di mana frekuensi cut-off pada HPF ini menggunakan frekuensi bawah. Itu ya. Jadi cara merancangnya yaitu tadi untuk frekuensi atas kita pakai untuk LPF, sedangkan frekuensi bawahnya kita pakai untuk frekuensi cutoff bagi HPF. Baru nanti kita mengkaskade atau menyusun bertingkat rangkaian filter LPF dan HPF. Jadi urutannya LPF dulu, baru kemudian HPF seperti ini. Contohnya ini ya, contohnya ini. Ini LPF. Ini HPF ya. Cara tahunya dari mana? Dari sini, ya, adik-adik. Dari letak resistor dan kapasitor. Kalau kapasitornya itu terhubung ground, berarti ini LPF. Kalau kapasitornya terhubung ke sinyal input, maka HPF. Jadi ini kan rangkaian LPF dan HPF. BPF order 2. Ini order 2 semua. Yang dipakai adalah order 2 semua ya. Di sini ada dua resistor, 2 kapasitor. Di sini juga ada 2 resistor dan 2 kapasitor. Sehingga di sini adalah BPF order 2.
ya 40 desibel masing-masing adalah 40 desibel slopnya, masing-masing slopnya adalah 40 desibel ya. Seperti itu. Kemudian cara menghitung ininya, cara menghitung R dan R sama apa namanya kapasitornya itu menggunakan aturan yang tadi ya, aturan yang sebelumnya saya bahas LPF maupun HPF. Karena ini menggunakan order 2 maka penguatan di sini dibuat 1,586 ya, 1,586. Kemudian ini tadi ini contoh, hanya sekedar contoh ya. Nah, Anda bisa cari ini frekuensi cut off-nya berapa sih? Atau frekuensi cut off pada LPF ini berapa sih? Berarti FC sama dengan 1/2pi RC. Nah, R-nya 1 kilo, C-nya 10 kilo. Ini cut off pada LPF yang ini. Berarti ini sebagai apa ya? Frekuensi atas ya pada band pass filter. Ini frekuensi atas band pass filter Anda cari dari sini. F berarti FH ya, frekuensi atas kita cari aja frekuensi atas sama dengan 1/2pi kali R 1 kilo kalikan dengan 10 mikrofarad. Sedangkan untuk frekuensi cut off pada HPF ini sebagai frekuensi bawah atau FL, itu caranya juga sama carinya. FC sama dengan 1/2pi RC. Tinggal R-nya adalah yang 1 kilo sini, R-nya 1 kilo dan C-nya 0,1 mikrofarad. Jadi diketahui nanti frekuensi bawahnya berapa, frekuensi atasnya berapa. Dari filter bandpass filter yang ada contoh di sini. Itu ya. Kemudian ini ada contoh lain ya, contoh lain menggunakan rangkaian yang lain ya. Ini kalau yang saya beri penjelasan sebelumnya ini adalah bandpass filter dengan cara mengkaskade LPF dan HPF. Ya. Jika frekuensi atasnya itu 10 kali minimal 10 kali dari frekuensi bawah, maka kita bisa langsung mengkaskade LPF dan HPF. Tapi dalam rangkaian bandpass filter itu tidak hanya satu saja rangkaiannya. Contohnya yang Anda bisa lihat di sini, ini contoh rangkaian bandpass filter ya. Contoh rangkaian bandpass filter yang ada di sini. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di mana ini bukan penguat non inverting ya, bukan penguat non inverting. Anda bisa lihat di sini. Ini rangkaiannya seperti ini. Ketika kita menggunakan rangkaian seperti ini, berarti rumus-rumus yang dipakai ya, rumus-rumus yang saya jelaskan di sini. Ini tidak bisa kita pakai menggunakan rumus sebelumnya ya, rumus sebelumnya yaitu kaskade antara LPF dan HPF. Contohnya ini bandpass filter yang ada di sini, ini VI tekanan input, VO tekanan output. Tekanan input ini masuk melalui kaki melalui R1, kemudian di sini ada R3 ke ground, kemudian di sini atas ada C4 ke umpan balik ke output, kemudian ini masuk ke C2, baru masuk ke kaki inverting. Kemudian kaki inverting juga diumpan balikan melalui kaki R5. Jadi ini ada R2, R1, C2, R3, C4, R5. Ini khusus rangkaiannya ini. Letak-letaknya pun seperti ini Anda harus pahami. Maka dari rangkaian ini kita bisa mengetahui nilai frekuensi tengah dari mana. Nah, frekuensi tengah dari ini. Rumusnya rumusnya ini yang dipakai ini agak rumit ya. Itu 1/2pi C akar 1/R5 dalam kurung 1/R1 tambah 1/R3 dengan syarat sini C2 dan C4 kita buat sama ini. Nah, sehingga di sini hanya ada satu C. C ini adalah nilai C2 dan C4 yang dibuat sama nilainya. Misalkan 10 mikrofarad misalkan. Sedangkan yang tidak sama kan R1, R2 dan R1, R3 dan R5 ini tidak sama.
Ini rumus dari frekuensi tengah ya, frekuensi tengah. Kemudian kita juga bisa mencari rumus R1, R2, R1, R3 dan R5 ini dari rumus ini ya. Dari rumus apa? Misalkan di situ diketahui parameter kita ingin mencari membuat rangkaian filter bandpass filter dengan quality factor atau faktor mutunya Q-nya berapa, kemudian gain-nya berapa, terus frekuensi tengahnya berapa ya. Kemudian C-nya berapa? C-nya ditentukan nih, C-nya berapa. Ya, C-nya berapa? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter yang harus diketahui, baru R1-nya bisa Anda dapatkan. Ya. Kemudian ini R3-nya ini rumusnya, R5-nya ini 2Q per C omega. Ini cukup 3 parameter ya. Cukup 3 parameter. Di mana gennya ini adalah, gennya ini, gen dari op-amp ini adalah R5 dibagi 2R1. Nah, ini rangkaiannya nih ya. R5 dibagi 2R1. R5 dibagi 2R1. Ini R5 dibagi 2R1 gennya. Ah, ini yang menggunakan ini ya, menggunakan rangkaian yang kedua. Berarti untuk merancang filter loss pita pada rangkaian di atas, kita harus menentukan frekuensi tengah dulu. Nah, kemudian tentukan faktor mutunya berapa. Semakin besar faktor mutu, makin bagus, makin sempit ya rentang frekuensinya. Kemudian tentukan penguatan tegangannya berapa. Baru kemudian pilih C1 dan C2 ya. Kita buat sama. Nah, supaya nanti apa? Kita bisa mencari nilai R1, R3 dan R5. R1, R3 dan R5. Sedangkan C1, C2 dan C4 kita tentukan dulu dengan nilainya sama. Ya. Ini. FO-nya Anda tentukan FO, di mana omega itu kan 2PFO ya, 2PFO. Omega O. Baru tentukan nilai resistansi R1, R2, R3 seperti itu. Misalkan contoh, rancanglah sebuah filter lolos pita dengan ketentuan sebagai berikut. FO-nya 1 kilo, Q-nya 20, G-nya 1 ya. Ini FO sudah diketahui. Q-nya 20, G-nya ini. C-nya silakan Anda tentukan ya, tentukan. Misalkan 1 mikrofarad misalkan atau 10 mikrofarad ya. Silakan ditentukan seperti itu. Jika kita menggunakan 10 mikrofarad, maka R1, R3, R5-nya seperti apa nilainya gitu ya. Nah, ini ada soal. Silakan adik-adik untuk PR ya, untuk PR sebentar. Ini LPF dengan penguat non inverting ya. Nilai kapasitor sumber berapa C-nya? Ini jika diketahui ini ya. Kemudian tanggapan amplitudo untuk frekuensi 1 kHz itu berapa ya? Dalam desibel ya, dalam desibel tentunya. Tanggapan frekuensi untuk 1 kHz. Kita akan menggunakan frekuensi cut off 2 kHz. Berarti berapa sih amplitudo pada saat frekuensinya 1 kHz? Nah, itu maksudnya seperti itu. Berapa desibel? Kemudian gambar grafik penguatan tegangan terhadap frekuensi. Gambar grafik penguatan tegangan terhadap frekuensi ya. Sebenarnya grafiknya ya berarti nanti arahnya ke sini grafiknya. Nah ini ya. Grafiknya nanti seperti ini, penguatan tegangan terhadap frekuensi ya. Ini penguatan ini penguatan tegangan terhadap frekuensi. Jadi grafiknya nanti seperti ini. Ini yang grafik nggak usah nggak apa. Yang jelas Anda sudah tahu gambaran grafiknya seperti apa kalau kita menggunakan itu. Kemudian yang kedua ini terkait dengan bandpass filter, tapi yang rangkaian yang kedua ini ya. Jika diketahui filter lolos pita mempunyai frekuensi sudut tengah ya, ini frekuensi sudut omega 0, omega O sama dengan 10 kilo radian per detik ya. Anda ubah ke frekuensi ya, frekuensi. Ini radian kan radian per detik. Kemudian
penguatannya 40, Q-nya 20, nilai C-nya 0,01 mikrofarad. Berapakah bandwidth-nya? Berapakah nilai R1, R3, R5? Berapakah FL dan H-nya? Nah, ini. Nah, silakan untuk ini nanti di tugas ya. 1, 2 ini tugas. Sebentar. Tugasnya ada 3 ya, adik-adik. Yang ini 1, 2, nomor 1 dan 2. Sama ini ya. Nah, ini yang band pass filter tapi yang kaskade antara LPF dan HPF. Anda cari nilai frekuensi atas di sini pada low pass filter frekuensi atas dan frekuensi bawah yang di sini pada high pass filter. Ini berapa? Yang tadi saya sebutkan caranya ya. Rumusnya masih sama. FC sama dengan 1/2 pi RC. Nah, ini. Silakan Anda kerjakan di rumah. Ini nomor 3. Ini nomor 3. Anda mencari FL, FH sama FL saja di sini. Ini nomor 3-nya ini. Ini soalnya yang ini. Bisa dimengerti? Pak, mau bertanya. Ya. Soal nomor 1 berarti A sama B aja ya Pak, yang C-nya tidak usah. Ya, ini C-nya nggak usah. Ini kalau C-nya mau dicari, berarti nanti Anda harus mencari tanggapan frekuensi untuk masing-masing frekuensi ya. Ini kan frekuensinya dari 2 kHz frekuensi cutoff. Berarti Anda mencari dari 0 kHz, 0 ya, 0 Hz, kemudian mungkin 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 1000 Hz berarti 1 kilo ya. 1,5 Hz, 1,5 kilohertz dan sebagainya. Jadi nanti frekuensinya ya, yang apa namanya tanggapan frekuensinya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Arahnya nanti seperti ini. Nah ini, ya arahnya nanti seperti ini. Ini tadi misalkan ini 2 kilohertz, 1 kilohertz misalkan di sini. Nah di sini kan nilainya tidak sama ya, menurun ya. Ini penguatan tertinggi. Penguatan tertinggi itu adalah 1 atau kalau dalam bentuk desibel berarti 0 ya, nilainya desibelnya 0 desibel nih penguatan tertingginya. Kemudian untuk penguatan pada saat frekuensi cut off ini adalah -3 desibel. Berarti kalau di sini misalkan tadi yang frekuensi cut off-nya 2 kHz, berarti di sini 1 kHz itu antara 0 sampai -3 desibel nilainya ya. Antara 0 sampai -3 desibel nilai untuk tanggapan amplitudo pada frekuensi 1 kHz untuk soal yang nomor 1 kalau nggak salah. Itu Mbak. Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi untuk PR ada 3 tadi, yang nomor 1, nomor 2 pada slide terakhir. Nomor 3-nya pada mencari frekuensi atas sama frekuensi bawah pada rangkaian band pass filter yang menggunakan kaskade antara low pass filter sama high pass filter itu. Nanti silakan dikumpulkan, ditulis di folio bergaris ya, folio bergaris, kemudian di capture pakai aplikasi PDF ya. Untuk mengubah ke PDF saja, jangan pakai JPEG ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada beberapa lembar itu bisa Anda capture jadi satu file gitu. Uploadnya satu file saja gitu. Nanti di LMS saya buka link untuk upload tugas ini. Itu ya. Kemudian untuk yang filter yang menggunakan voltage follower itu silakan dibaca juga, nanti minggu depan juga akan saya bahas review sebentar ya. Sebentar. Tuh. Baik, ada pertanyaan? Dan Pak, udah absen belum Pak? Sudah. Ini tadi belum absen ya? Iya Pak. Wifi-nya ini Pak. Error. Kenapa? Apanya? Wifi-nya error. Pas awal masuk udah bisa, tapi keluar sendiri Pak. Mati wifi-nya. Tadi masuk jam berapa? Sebelum 10.30 udah masuk Pak. Pas Bapak masuk, itu baru error. Sebelum absen.
Oke, ini ya kesepakatan kita. Ini toleransinya terakhir saya. Pada saat awal masuk saya absen. Silakan Anda berusaha masuk dulu, join dulu sebelum jam setengah 11 ya. Silakan jam 10 join, nggak apa-apa. Anda tinggal pergi dulu, kan masih setengah jam. Nanti jam setengah 11, Anda di depan laptop menunggu saya masuk. Sehingga ketika di absen Anda sudah hadir ya. Ini kesepakatan ya. Jika pada saat absen tidak hadir, belum masuk, berarti saya anggap alpha ya. Tapi ini toleransi ya, ini toleransi terakhir ya bagi yang terlambat tadi, Mas Nesyar ya. Oke, nanti ke depannya teman-teman tolong bagi yang sudah saya absen di awal, setelah itu tidak ada komplain, saya beri sebelum pelajaran dimulai, berarti saya anggap tidak hadir gitu, karena terlambat. Itu ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya, minggu depan berarti hari Selasa, berarti Senin malam ya, sampai Senin jam 11.59 ya, seperti itu. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya live ya.